Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Kalau aku seneng banget karena banyak banget DM yang masuk tentang kelulusan mereka di tes SKD ya. Jadi lulus passing grade dengan nilai yang sangat memuaskan sih menurut aku, 400-an ke atas, dan rata-rata berterima kasih karena udah dikenalkan dengan Ayo CPNS baik dari bimbelnya maupun dari tryout, terutama teman-teman ini ya. Jadi buat kalian yang belum tes masih ada waktu, kalian daftar sekarang juga di OCPNS dan kerjakan semua tryoutnya. Insya Allah itu akan sangat membantu kalian pada tes SKD nanti. Oke, jadi buat yang mau daftar, link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa gunakan kode Viracun supaya teman-teman dapat potongan harga yang lumayan banget teman-teman ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu soal TIO yang selalu jadi momok nih, tentang penalaran analitis. Jadi menurut aku kalau kalian bisa menaklukkan soal ini, insya Allah soal-soal yang lain di TIO itu akan ditaklukkan juga. Jadi bismillah ya, menembus skor maksimal di TIO 175. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa follow Instagram aku juga di vr_makvira. Di sana aku banyak buat reels juga tentang cara-cara cepat untuk menyelesaikan soal TIO. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita langsung ke materinya. Oke, kita ke soal nomor 1. Alsa membeli baju baru dan sarung baru untuk lebaran Idul Fitri. Oke, kalau aku dapat soal yang kayak gini teman-teman, aku langsung lihat pertanyaannya ya. Kalau soal analitik teman-teman ya, siapakah yang tidak membeli sarung baru? Oke, jadi yang di underline adalah sarung baru teman-teman ya. Oke, Alsa membeli baju baru dan sarung baru, berarti Alsa udah know nih. Jadi tanpa kita harus muter-muter, ada soal yang benar-benar bisa kita kerjakan dengan secepat itu gitu loh, dengan melihat pertanyaannya aja. Kemudian Fauzi hanya membeli sarung baru, Fauzi nggak ada di pilihan. Bintang membeli sama dengan Kamal. Oke, kita tulis dulu Bintang sama dengan Kamal, ini ditambah sepatu. Agus membeli celana, sarung dan peci, berarti Agus udah know ya karena ada sarung di sini. Sedangkan Kamal membeli sama persis dengan Alsam. Kamal membeli sama persis dengan Alsam, berarti Kamal juga, kalau Alsam know berarti Kamal juga know. Dan siapa lagi nih? Bintang membeli sama dengan Kamal, berarti Bintang juga udah know ya karena Bintang sama dengan Kamal, Kamal sama dengan Alsam. Berarti jawabannya adalah nggak ada ya. Oke teman-teman, secepat itu ya, tanpa harus muter-muter. Ingat, kalau dapat soal penalaran analitik, kalian langsung lihat pertanyaannya dan kalian fokus tujuan kalian apa. Oke? Soal berikutnya, jarak antara kota A dan B adalah 2 kali jarak antara kota C dan D. Oke, aku lupa lagi teman-teman, langsung lihat pertanyaannya. 2 kota di bawah ini yang jaraknya paling jauh. Oke, yang paling jauh ya. Jadi langsung baca pertanyaannya. Jadi jarak kota A dan B adalah 2 kali jarak kota C dan D. Berarti A ke B itu sama dengan 2 kali C ke D. Oke, kota E terletak di tengah-tengah kota C dan D. Jadi misalkan kalau kita gambar E di sini nih, C di sini, D di sini. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kota C ke kota A sama dengan jarak kota D ke kota B. Oke, berarti misalkan A di sini, terus B di sini. Ini sama nih. Oke, yaitu setengah jarak kota A ke kota E. A ke E. Oke, sip ya. Jadi setengahnya di sini. Bisa ya? 2 kota di bawah ini yang jaraknya paling jauh adalah exactly, jawabannya adalah A ke B yang paling jauh. Oke, jadi gak selamanya penalaran analitis itu kalian harus kerjakan dengan lama gitu ya. Cuman kelihatannya aja panjang dan muter-muter, padahal kalau kalian udah visualisasikan dalam gambar atau sudah mencatat dalam simbol-simbol itu gampang sebenarnya teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Langsung baca teman-teman ya. Tim yang dapat dibentuk adalah, oke, jadi ini pembentukan tim. Kita lihat, sebuah perusahaan akan melakukan observasi pembukaan cabang baru di 3 kota berbeda. Oleh karena itu perlu membentuk tim observer untuk masing-masing kota. Setiap tim terdiri atas 3 orang. Oke, A harus berada dalam satu tim dengan D. Oke, jadi A harus dengan D. Jadi kalian bisa buat simbol-simbol yang kalian bisa pahami ya, supaya catatannya tuh seminimal mungkin. Kemudian B tidak boleh setim dengan G atau C, berarti B nggak boleh sama G atau B nggak boleh sama C.
gitu ya. C tidak boleh dipisahkan dengan I, berarti C harus sama I. E dan H harus berada dengan tim yang sama dengan B. Jadi E, H, dan B ini harus satu tim. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A. Jadi F nggak boleh dengan A. Tim yang dapat dibentuk. Jadi ini ada 3 tim. Teman-teman kita udah punya clue-nya. Tapi clue yang paling jelas di sini adalah E, H, dan B ini harus dalam satu tim. Jadi kita cari aja nih yang ada E, H, B-nya. Nah, oke. Bagian E ada ya, E, H, B. Bagian D juga ada B, E, H. Oke. Jadi teman-teman, sisa choice yang harus kita pikirkan itu sisa D dan E aja. Kalian nggak perlu pusing lagi lihat bagian A, ngecek lagi satu persatu. Gitu caranya ya. Oke. Kemudian syarat yang kedua yang kita miliki yang pasti itu adalah A harus sama dengan D, C juga harus sama dengan I. Oke, C sudah sama dengan I di sini, F nggak masalah, mereka bareng. Yang jelas nggak ada A di sini. A udah sama dengan D di sini. Oke, G juga nggak masalah, yang penting nggak sama B. Oke, berarti jawabannya adalah bagian E teman-teman ya. Nah, kenapa bukan bagian D? Kita cek lagi, A sama dengan D, iya. Tapi di sini C harus sama dengan I ya. Sedangkan di sini I terpisah dengan C. Jadi jawabannya adalah bagian E. Untuk bagian yang lain kalian bisa cek kenapa itu salah ya. Tapi di sini teman-teman karena kita tes TIU CPNS membutuhkan waktu yang cepat, jadi strateginya kayak gitu. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya teman-teman. Ini agak panjang ini. Kita langsung lihat pertanyaannya. 3 suara terbanyak adalah, oke, jadi mau ditentukan siapa suara terbanyak. Kita lihat clue-nya dulu. Ada A, B, C, D, E, calon bupati. Ada 3 program yang diajukan. Jadi program peningkatan keterampilan kerja oleh A, B, C. Jadi maksudnya Bupati A, B, C ini programnya keterampilan kerja dipilih ya. Kemudian program keluarga dipilih oleh B, C, D. Dan program pendidikan gratis oleh D, E, dan A. Setiap warga diperkenankan memilih satu calon berdasarkan programnya. Hasil pemungutan suara berikut. 60 warga memilih program peningkatan keterampilan kerja, 45 keluarga sejahtera, 90 pendidikan gratis. Oke, ada clue lagi. Jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program yang sama. Oke teman-teman, jadi berdasarkan clue ini, jadi jumlah suara ini terbagi berdasarkan calon-calon yang memiliki program yang sama. Lihat, masing-masing program itu ada 3 orang yang memilih ya. Oke. Nah, berarti kita bagi 3 dulu nih semua nih. 60 dibagi 3 itu sama dengan 20 ya. Kemudian 45 dibagi 3 ini sama dengan 15, berarti masing-masing 15 maksudnya. Dan 90 dibagi 3 itu adalah 30. Oke, kita lihat A memperoleh berapa suara dulu nih. A sama dengan A ada di mana aja? A ada di keterampilan kerja dan pendidikan gratis, berarti 20 sama 30. Oke. Bisa teman-teman ya. Kemudian B sama dengan B ada di keterampilan kerja dan keluarga sejahtera, berarti 20 tambah 15 35. Nah, kemudian C ada di keterampilan kerja dan sejahtera juga, berarti 35 juga. Kemudian D ada di keluarga sejahtera dan pendidikan gratis, berarti 15 tambah 30 45 teman-teman ya. Kemudian siapa lagi? E ada di program pendidikan gratis aja, berarti jawabannya di sini adalah 30 ya. Nah, kita urutkan aja 3 suara terbanyak, berarti A dulu, terus D, terus B. Oke, bisa juga A, D, atau C. Berarti ada 2 kemungkinan. Kita cari aja dulu apakah ada ADC. Ada ya bagian E. Apakah ada ADB? Nggak ada. Berarti jawabannya adalah bagian E. Gitu ya teman-teman. Gampang banget kan? Ke soal berikutnya aku kasih yang lebih hot lagi teman-teman ya. Nah, kita lihat langsung nih pertanyaannya. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan umur ayahnya dari usia termuda. Oke teman-teman, jadi kita lihat clue yang pertama. Alsam, Kiran, dan Fatan sebaya ayah mereka bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawainya di usianya 60 tahun untuk pensiun gitu. Oke. Tahun ini usia ayah Alsam 3 kali usia Alsam. Oke, kita punya clue yang pertama. Ayahnya Al, aku tulis kayak gini, sama dengan 3 kali usianya Al gitu ya. Tahun ini ibu Kiran 3 kali usia Kiran. Oke. Tahun ini ibunya Kiran 3 kali usianya Kiran gitu. 3 tahun lebih muda daripada usianya Kiran. Berarti maksudnya
si ibunya Kiran ini 3 tahun lebih muda daripada usianya ayah Kiran. Berarti aku bisa tulis kayak gini dong. Berarti ibunya Kiran itu sama dengan enggak, ayahnya Kiran maksudnya. Karena kan kita mau patokannya ayah kan. Ayah ini, ayah. Jadi ayahnya Kiran itu usianya lebih tua 3 tahun daripada usianya ibunya Kiran dong. Oke, berarti tambah 3. Oke. Diketahui ibunya Kiran itu sama dengan 3 kali usia Kiran. Oke. Berarti ibunya Kiran di sini kita ganti dengan 3 kali usia Kiran, karena yang mau kita hubungkan adalah usia ayah dan usia ibu, usia anak gitu ya. Berarti A KI itu sama dengan 3 KI ditambah 3. Oke, kita punya yang ini sama yang ini. Oke. Nah, kemudian 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Fatan dan usia ayah Fatan sama dengan perbandingan antara usia Alsam dan ayah Alsam tahun ini. Oke, teman-teman, ini butuh analisis yang cukup ini ya. Cukup jeli. 3 tahun yang lalu usianya Fatan, berarti F dikurang 3 perbandingannya dengan usianya ayah Fatan tahun lalu juga, berarti ayah Fatan juga dikurang 3. Nah, ini maksudnya perbandingan usia Fatan 3 tahun yang lalu dengan ayahnya Fatan juga 3 tahun yang lalu ya, sama dengan perbandingan antara usia Alsam, berarti Alsam aja per usia ayah Alsam. Bisa teman-teman, bisa ya. Oke, siap. Kemudian tahun ini ayah Alsam memasuki masa pensiun. Oke, kita dapat clue yang pasti. Jadi berarti ayahnya Alsam tahun ini pensiun, berarti usianya adalah 60 teman-teman. Nah, kita udah bisa menentukan usianya si Alsam. Berarti kalau ayahnya Alsam 60, berarti usianya Alsam itu 20 ya teman-teman ya. Karena dia usianya 3 kali usia Alsam. Boleh? Karena Alsam dan Kiran Fatan sebaya, maka Kiran juga 20, Fatan juga 20, iya kan? Kita bisa menentukan usia ayah-ayah mereka berdasarkan 20 ini teman-teman. Nah, kita tentukan usia ayah Kiran dulu. Berarti ayah Kiran sama dengan 3 kali usia Kiran kan, 3 kali 20, 60 kan? Berarti 60 tambah 3, 63. Oke. Kita dapat ini lagi. Nah, kemudian ayahnya Fatan. Nah, ayahnya Fatan nih, kita harus menentukannya. F ini kan 20 ya teman-teman ya. Jadi 20 dikurang 3 per ayahnya Fatan, kita belum tahu berapa, dikurang 3. Al berapa teman-teman? 20 per ayahnya Al 60. Oke, ini kita bisa sederhanakan jadi sepertiga ya. Nah, ada perhitungannya nih yang ikut di sini. 20 dikurang 3 teman-teman 17 ya. Ini 17. Jadi kita kali silang aja. Ayah Fatan dikurang 3, ini kan kali 1 sama dengan 17 dikali 3. Jadi ayah Fatan dikurang 3 sama dengan 17 kali 3. 3 kali 7, oke 51 ya. Nah, berarti ayah Fatan sama dengan 51 tambah 3, 54 tahun ya. Nah, kita dapat nih semua. Berarti ayahnya Al 60, ayahnya Fatan 54, ayahnya Kiran 63. Dari yang termuda berarti Fatan dulu. Oke. Nah, ada 2. Kemudian Alsam ya. Berarti jawabannya adalah bagian C, Fatan, Alsam, dan Kiran. Oke, bisa teman-teman? Bisa pastinya ya. Oke, itu tadi teman-teman tentang soal-soal penalaran analitis nih, prediksi berdasarkan FR. Jadi teman-teman jangan langsung, biasanya kalau ketemu soal yang ini itu langsung panik, langsung mindsetnya tuh wah ini pasti susah, padahal enggak. Kalau kalian mengerjakannya itu secara sistematis pasti dapat jawabannya teman-teman. Dan menurut aku kalau di soal TIU ini adalah soal yang menurut aku biasanya dikira paling susah. Jadi kalau teman-teman kalau bisa mengerjakan soal ini, insya Allah teman-teman bisa dapat skor yang maksimal di TIU ya. Amin ya, bismillah 175 poin. Amin amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Sampai bertemu di part selanjutnya. Insya Allah aku masih akan bikin lagi. Jangan lupa follow Instagram aku di VR_Makfira ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.